Anggota Komisi 6 DPR RI menegaskan Kementerian BUMN harus memeriksa perusahaan-perusahaan yang bermasalah dalam memenuhi dana pensiun dan menindak tegas bagi yang terbukti melakukan penyelewengan untuk mencegah terulangnya kembali kasus Jiwasraya dan Asabri. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan untuk mencegah tindakan penyelewengan anggaran dan indikasi korupsi di tubuh BUMN, proses penunjukan komisaris BUMN harus diperketat untuk meminimalisir potensi munculnya konflik kepentingan. Izinkan secara singkat saya menyampaikan pandangan tentang rencana program pensiunan yang direncanakan akan dihadirkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat ini pertama PHK trennya melonjak, yang kedua fakta membuktikan adanya kerugian dari dana pensiun yang dimobilisasi oleh program pemerintah khususnya BUMN, Asabri senilai 22,78 triliun, Jiwasraya 16,81 triliun, dan indikasi investasi fiktif di dana Taspen sekitar 1 triliun. Namun demikian pemerintah tetap bersikeras akan menjalankan, alasannya adalah menjalankan tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya pasal 189. Saat ini potongan terhadap pekerja dan pemberi kerja di dalam skema jaminan sosial itu sudah cukup tinggi pimpinan. Total pekerja dipotong 4% dan pemberi kerja 10,24% hingga 11,74%. Dengan demikian kami mohon pertimbangannya berdasarkan hasil analisis mendalam, berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena itu kami berpandangan bahwa khususnya ayat 4 pasal 189 terindikasi kuat bertentangan dengan amanat konstitusi dan terindikasi akan mengakibatkan tumpang tindihnya program pensiun yang telah dikelola dengan prinsip dana amanah dalam sistem jaminan sosial nasional. Kedua, kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, bahkan rekrutmen CPNS saja berantakan pimpinan. Yang terakhir, memohon dukungan dari masyarakat untuk ajukan judicial review undangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya pasal 189. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menambahkan, untuk mencegah indikasi korupsi pada dana pensiun, Kementerian BUMN harus memberikan tindakan tegas yang dapat menjadi shock terapi bagi pihak-pihak yang melakukan penyelewengan dana. Bapak Ibu sekalian, jadi pembayaran pensiun atau belanja pensiun ini dimulai di tahun 1952. Yang waktu itu dilakukan oleh Badan Urusan Kepegawaian. Jadi ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 52. Kemudian di tahun 63 ini dengan PP Nomor 15 tahun 63 untuk pengelolaan tunjangan hari tua ini dilakukan oleh Taspen. Jadi kita masih belum pensiunnya secara keseluruhan, tapi hanya tunjangan hari tua. Kemudian di tahun 1969 ini mulai ada beban APBN dengan dasar Undang-Undang Nomor 11 tahun 69. Jadi ini kita mulai mengelola dan tabungan hari tua ini juga mulai dikelola. Kemudian di tahun 71 ini THT-nya mulai diberikan kepada Asabri, ini untuk TNI Polri, untuk TNI ya, TNI Polri, dan sejak tahun 86 sebetulnya pembayaran pensiun ini secara bertahap diserahkan kepada PT Taspen, dan di tahun 90 ini mulai di tahun 90 ini pembayaran pensiun dilakukan oleh Menteri Keuangan
akhirnya di tahun 90, kemudian di tahun 90 mulai diserahkan kepada PT Taspen. Nah, di tahun 91 ini yang TNI Polri dilakukan oleh PT Asabri. Bapak Ibu sekalian, di slide selanjutnya kami ingin memberikan gambaran apa yang kami lakukan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi kami selaku bendahara negara, yang pertama adalah kami melakukan pengelolaan kas dari negara, kas-kas masuk dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerimaan yang lain. Ini semuanya masuk ke kami, ya, termasuk yang dari tempatnya Pak Suminto. Kalau ada utang itu masuknya ke tempat kami, dan ini tentunya kita kelola untuk membiayai APBN. Untuk kementerian lembaga, di sini kita membayarkan belanja pegawai mulai dari gaji dan tunjangan. Saat ini ada sekitar 1.030.000 ASN pusat, 464.000 Polri, dan 410.000 TNI. Kemudian kita juga membayarkan belanja pensiun, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini kita bayarkan kepada Taspen untuk nanti diterimakan kepada 3,6 juta penerima pensiun dan 1,9 juta penerima JKK dan JKM. Kemudian kami juga membayarkan iuran Jamkes kepada BPJS Kesehatan untuk 4,6 juta peserta BPJS, dan Jamkesmen dan Jamkestama kepada Jasindo. Ini pesertanya sekitar 6.504 peserta. Selain itu kami juga membayarkan belanja barang, baik itu berupa belanja barang maupun belanja bantuan pemerintah. Jadi sini belanja barang untuk 84 kementerian lembaga dan 53.940 satker, dan untuk bantuan pemerintah sekitar 1,1 juta PIP dan KIP. Untuk belanja modal kita bayarkan kepada KL dan satker. Kemudian bansos ini kita bayarkan kepada 18,7 juta KPM atau penerima manfaat, 54,9 juta JKN, dan 119,2 juta JKP. Untuk daerah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, lanjut, ini kita membayarkan DAU, kemudian BOS untuk 2019 ribu sekolah, 50,76 juta siswa, BOK untuk puskesmas sekitar 10.000, dan dana desa untuk sekitar 75.259. Selanjutnya, untuk pembayaran pensiun, ini sebagaimana tadi kami jelaskan di awal, jadi kami di sini menerima tagihan dari Telkom dan dari Taspen dan Asabri, ya, di mana Taspen dan Asabri ini yang melakukan verifikasi setiap bulan jumlahnya berapa, ya, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Dari situ ada angkanya dan disampaikan kepada kami. Di kami ini kami melakukan pengecekan administratif, syarat-syaratnya seperti apa dan lain-lain. Nah, kemudian kami bayarkan kepada Taspen dan Asabri.